Baik, ini sudah jam 7:05, kita mulai saja, yang lainnya nanti biar menyusul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika pada kesempatan hari ini. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang vektor, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang vektornya, nanti kita akan review sebentar materi sebelumnya, yaitu tentang trigonometri. Kelas ini sudah mestinya ya, trigonometri. Jadi coba ini saya cek dulu di jurnal minggu sebelumnya. Ya, oke, ini sudah ulangan. Oh, trigonometri belum di sini ya. Oke, sebentar. Kelas ini ternyata trigonometrinya belum. Baik, kita mulai saja dari trigonometri berarti ya, sebelum masuk ke vektor. Jadi ada trigonometri. Jadi di SMP dulu pernah diajarkan tentang ini segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku seperti ini. Ya, segitiga siku-siku. Kemudian sisinya, panjangnya ini adalah A misalkan, kemudian ini B, ini adalah C gitu. Nah, di sini diberi atau diketahui misalkan sudut adalah alfa ini ya. Jadi ini adalah alfa. Nah, di materi tentang teorema Pitagoras kan sudah tahu hubungan antara ABC itu, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Nah, kemudian nanti dalam segitiga ini kita akan mengenal ada ini namanya eh, sisi, nama-nama sisi biar nanti mudah untuk mengenalnya atau mudah untuk merumuskannya. Jadi nanti di trigonometri itu adalah perbandingan antara sisi-sisi ini, sisi pada segitiga siku-siku. Nah, maka kita akan mengenal nanti sisi B itu relatif terhadap ini, terhadap alfa ini, maka B ini adalah disebut sebagai sisi depan. Kemudian sisi A ini yang panjangnya A ini dia dikatakan sebagai sisi samping. Sisi samping dari sudut alfa, kemudian ini adalah miring. Nah, sedangkan C itu adalah sisi miringnya. Kenapa disebut sisi miring? Ya karena dia sisi yang terpanjang dan posisinya kalau dilihat seperti itu miring. Itu untuk memudahkan saja nanti dalam uh, menghafalkan, ya, biar mudah dalam menghafal. Nah, baik, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu sinus. Sinus dari alfa berarti ini nanti adalah sinus ini depan per miring. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Berarti kalau melihat dari gambar itu, ini adalah B per C gitu ya. Atau nanti untuk menghafalkannya biar mudah, berarti menghafalkannya adalah sin demi depan per miring. Ini hanya untuk memudahkan menghafal gitu aja ya. Kemudian bisa jadi nanti ada metode yang lain cara menyebutkannya. Dan yang kedua ada kosinus. Kosinus alfa. Maka ini adalah samping, perbandingan antara yang samping dengan sisi miring. Samping per miring. Nah, ini berarti adalah A per C. Samping per miring. A per C. Nah, atau untuk mudah menghafalkannya nanti adalah kosami, samping per miring. Kemudian ada tangen, alfa, berarti ini adalah depan
per samping. Nah, ini ya, depan per samping. Nah, berarti kalau kita melihat dari gambar itu, maka tangen alfa ini adalah perbandingan antara A dan, oh kebalik ya, B dan A. Ini ya, B dan A. Nah, kemudian bagaimana kalau yang diketahui sudutnya yang sini, misalkan di sini beta, gitu ya. Nah, untuk sudut beta, maka nama depan dan sampingnya berubah. Jadi kalau beta, sisi depannya adalah yang B, yang A ini depan bagi beta, depannya beta. Sedangkan yang B ini adalah sisi samping bagi sudut beta, sehingga sin cos tangennya nanti beda, ya sin cos tangennya perumusannya beda. Jadi kalau dari beta itu, oh ya ini tadi tangan berarti tan desa ya, tan desa depan per samping. Nah kemudian kalau beta jadi sinusnya sin gitu, ditulis nanti ditulis sin saja, sin beta ini adalah depan per miring, berarti depannya adalah A per C. Kalau miringnya sama saja ya, baik menurut alfa maupun menurut beta. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah ini kemudian untuk cos beta berarti ini adalah B per C. Kemudian untuk tangen beta ini adalah A per B. A per B gitu ya. Nah kemudian kita akan mencoba sin beta per cos beta itu sama dengan berarti A per C dibagi dengan B per C. Nah ini adalah A per C dikalikan C per B, sehingga hasilnya adalah A per B. Nah sekarang perhatikan nilai A per B ini. Jadi A per B ini ternyata adalah sama dengan tangen beta. Jadi dari situ dapat disimpulkan bahwa sinus beta dibagi dengan kosinus beta ini sama dengan tangen beta. Ini ya, tangen beta. Nah ini identitas trigonometri. Kemudian contoh lagi, ini contoh yang ini sering keluar ya di soal-soal. Nanti biasanya sudut-sudutnya sebagai sudut istimewa. Nah, misalkan kalian menggambarkan segitiga siku-siku ini, yang panjang sisi-sisinya ini adalah misalkan 3 cm, 3, ini 4, sini 5. Misalnya, kalian menggambarkan segitiga itu nanti, segitiga seperti ini, dengan ukuran yang sama persis ya, 3 cm, 4 cm menggambar dihubungkan, maka nanti ketemu 5 cm. Nah, sudut di sini itu selalu 37. Kemudian sudut yang di sini ini selalu 53. Nah, maka eh, ini nanti jadi sin 37 ini sama dengan depannya 37 itu adalah yang 3 cm ini. Jadi ada nanti hasilnya adalah depan per miring, berarti 3 per 5 gitu ya dari gambar itu. Kemudian untuk yang cos dari 37 berarti samping per miring, cos sami. Sampingnya 37 adalah 4. Berarti ini 4 per 5 nilainya. Kemudian tangen 37 berarti depan per samping 3 per 4. Kemudian kalau sudut yang 53 misalkan, jadi sin 53 depannya, sisi depannya berarti 4. Menurut sudut 53 itu 4, miringnya 5. Kemudian cos 53 berarti ini adalah 3 per 5 samping per miring. Kemudian tangen 53 ini adalah 4 per
3. Nah, ini termasuk sudut istimewa dan nanti sering keluar di soal-soal fisika gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa nilai sin 37 ya 3/5 atau 0,6 gitu. Jadi ini nanti wajib dihafalkan. Kemudian ada sudut-sudut istimewa yang itu nanti wajib dihafalkan. Dan ini akan kalian pakai nanti sampai kelas 12 gitu ya. Sudut istimewa. Jadi sudut istimewa nanti ada di matematika nanti juga diajarkan ini. 6, 0, ada 30, kemudian ada 45, ada 60, kemudian ada 90. Saya menambahkan 37 dan 53. Ini sering keluar di soal-soal. Nah, kita akan mencari nilai sinusnya. Jadi nanti menghafalkan sinusnya saja, kosinusnya nanti diberi tahu caranya nanti menghafalkannya. Tapi hafal semua lebih baik. Oke. Sinus dari 0 itu adalah 0 ya. Sinus dari 0 ini adalah 0. Perhatikan angkanya ini ya, nilainya. Sin 30 nanti bisa dicek di kalkulator juga bisa. Setengah. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 itu 1. Nah, untuk kosinus itu tinggal dibalik aja. Jadi cos 90 ini 0. Cos 60 itu setengah. Ini setengah akar 2. Ini setengah akar 3, cos dari 30, kemudian cos 0 itu adalah 1. Tangannya bagaimana? Tangan cukup kita mencari sin per cos tadi. Jadi sin per cos tangan 0 berarti ya 0 per 1 itu 0. 30 tangannya berarti 1 per akar 3. Yang tangan 45 berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2 berarti 1. Kemudian tangan 60 setengah akar 3 bagi setengah berarti akar 3. Kemudian tangan 90 1 bagi 0 itu tak terdefinisi gitu ya. Lalu sin 37 sudah kita hitung tadi, ini 3/5. Sin 53 4/5 dan dibalik. Cos 53 3/5. Sin cos 37 4/5. Kemudian tangannya ini 3/4. Yang 53 berarti 4/3. Nah, ini wajib hafal sudut istimewa ini karena nanti akan sering digunakan dalam soal-soal ya. Apalagi nanti di soal vektor. Dan nanti untuk vektor ini akan digunakan sampai kelas 12. Jadi catatan ini ataupun materi ini tolong dipahami dengan sebaik-baiknya. Ada catatannya disimpan dengan sebaik-baiknya. Nanti kelas-kelas selanjutnya kalian perlu menggunakan operasi vektor untuk menyelesaikan soal-soal gitu ya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tidak ada ya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya kita langsung ke vektor. Materi vektor ya. Itu trigonometri itu adalah bekalnya. Dan vektor ini nanti adalah bekal untuk materi-materi setelahnya. Jadi sekarang ke vektor. Oke, vektor. Jadi vektor adalah ini. Besaran ya. Dalam fisika ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah serta memenuhi operasi vektor. Memenuhi operasi vektor. Nah, ini ya. Jadi harus punya nilai, punya arah, dan memenuhi operasi vektor. Ada 3 syarat itu. Nah, kemudian untuk notasi vektor gitu ya. Notasi itu berarti menuliskan vektor. Jadi vektor nanti di buku-buku biasanya menggunakan cetak tebal. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini vektor A bacanya. Vektor A. Gitu ya. Tapi kalau cetak tebal seperti ini, kalau kita menulis secara manual, tidak pakai komputer itu sulit. Ya, cetak tebal itu sulit. Maka nanti ada kesepakatan dalam menuliskan vektor.
yang kita menggunakan secara manual, tulisan tangan, maka nanti vektor itu dituliskan dengan ada panah di atasnya. Nah, ini adalah vektor A. Kemudian kalau tulisan tidak ada tanda panahnya atau seperti ini diberi tanda mutlak dari vektor itu, maka ini membacanya adalah besarnya atau nilai besarnya vektor A. Nah, ini ya. Jadi ini kesepakatan kita. Jadi kita pakai yang dua ini. Ini ya. Jadi yang kita pakai. Kemudian nanti ada lagi vektor satuan. Jadi kalau vektor satuan notasinya ini. A diberi tanda tabel di atasnya ini. Jadi vektor satuan A. Vektor satuan A. Nah, ini. Baik, itu adalah notasinya, penulisannya. Kemudian untuk menggambarkan vektor, nanti seperti ini. Gambar vektornya ya, cara menggambarnya. Ini gambar vektor. Kalian harus bisa menggambarkan, nanti harus tertib ini menggambarkannya. Jadi ada vektor, nanti kalau bisa gambarkan dengan tanda panah, anak panah seperti ini. Nah, ini misalkan A gitu ya. Nah, maka ini adalah vektor A. Kemudian ada lagi misalkan B. Boleh sejajar seperti ini, misalkan ada vektor seperti ini B. Vektor B. Atau mungkin yang lainnya. Bisa saja seperti ini. C. Ini namanya vektor C gitu ya. Jadi menggambarkannya seperti itu. Kemudian apa maknanya arah panah itu dan apa maknanya panjang pendeknya anak panah itu. Kok panjangnya tidak sama gitu ya. Jadi dalam vektor ini arah anak panah ini menunjukkan arah vektor. Ya, menunjukkan arah vektor. Lalu panjang pendeknya itu juga bermakna. Jadi tidak sembarangan menuliskan menggambarkan panjang pendeknya gitu ya. Jadi panjang anak panah menunjukkan panjang nilai ya. Menunjukkan nilai vektor. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan diketahui vektor gaya F sama dengan 10 Newton ke kanan misalkan gitu ya. Kemudian ada vektor gaya lagi G, ini 8 Newton ke kanan. Maka menggambarkannya itu seperti ini. Jadi ada vektor F, misalkan seperti ini adalah F gitu ya. Vektor F besarnya 10 Newton. Nah, maka nanti vektor yang G itu digambar lagi. Hati-hati menggambarkannya. Jangan sampai panjangnya sama karena nilainya beda gitu ya. Nah, ini ya G. Oke, jadi G ini digambar lebih pendek karena nilainya lebih kecil, 8. Jadi nanti kalau menggambarkannya jangan sampai kebalik. G-nya digambar lebih panjang atau gambarnya sama gitu ya. Meskipun dalam menggambarkannya tidak benar-benar sesuai perbandingan 10 banding 8 misalkan yang 10 Newton digambarkan 10 cm, yang 8 Newton digambarkan 8 cm, tidak harus seperti itu, tapi yang penting di situ menunjukkan bahwa F dan G itu panjangnya beda karena nilainya beda. Jadi ini cara menggambarkannya ya. Jadi menggambarkannya harus panjang pendeknya anak panah ini mewakili besar kecilnya nilai dari vektor yang dituliskan ini.
atau vektor yang diketahui, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti untuk itu. Nah, kemudian setelah cara ini, ya, setelah menggambarkan ini, kemudian adalah operasi vektor. Baru kita masuk ke operasi vektor. Oh, tapi sebelum ke operasi vektor, perlu diketahui nanti ada vektor negatif. Ini ya. Ini vektor negatif. Nah, vektor negatif ini adalah vektor ya, kebalikan ya, atau vektor lawan dari vektor positifnya. Ini adalah vektor lawan dari vektor positifnya. Lawan itu maksudnya adalah arahnya yang berlawanan ya, berlawanan arah. Arahnya berlawanan. Jadi kalau misalkan diketahui ada vektor A ini vektor A, maka kalau vektor min A itu nanti seperti ini. Jadi panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Ini adalah vektor negatif dari vektor A. Kunci. Jadi itu vektor negatif dari vektor A. Panjangnya sama, hanya arahnya yang berlawanan. Bisa dimengerti ya itu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti bisa dilanjutkan. Nah, kemudian baru kita masuk ke operasi vektor. Sekarang operasi vektor. Operasi vektor ya, operasi vektor. Yang pertama itu adalah penjumlahan nanti ya, ada penjumlahan, pengurangan, ada perkalian gitu ya. Ini penjumlahan. Jadi penjumlahan yang pertama adalah penjumlahan vektor, kemudian ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode poligon. Metode poligon. Metode poligon ya. Metode poligon itu berarti sambung menyambung nanti. Caranya seperti ini. Jadi kalau misalkan diketahui vektor A, kemudian ada vektor B, kemudian ada lagi vektor C. Nah, vektor C seperti itu. Maka jika ini vektor D itu adalah A plus B plus C, maka gambar dari persamaan itu ya, vektor D-nya bagaimana? Jadi gambarnya seperti ini. Vektor A ya, kemudian disambung dengan vektor B. Nah, jadi pangkalnya vektor B diletakkan di ujungnya vektor A, kemudian ditambah lagi dengan vektor C. Vektor C berarti sambung lagi di situ. Sambung sini. Ini adalah vektor C. Nah, untuk vektor D sebagai hasil itu ditarik dari pangkal A, ditarik menuju ke ujung C ini. Ini adalah vektor D. Jadi D ini adalah penjumlahan dari A plus B plus C. Ini ya. Ini metode poligon. Jadi kalau metode poligon itu sambung menyambung, sambung gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan kalau diberikan gambar kita suruh membuat persamaannya. Misalkan ada vektor seperti ini, ada ini P, kemudian ada
sana, kemudian ada lagi sana, kemudian ada lagi sana. Oke ya, misalkan ada P, ini ada Q, kemudian ada lagi R, terakhir yang hijau adalah S. Maka bagaimana persamaan ini, hubungan antara P, Q, R, S? Siapa yang bisa? Silahkan, satu orang menjawab. Siapa yang bisa di situ? Bagaimana hubungan antara P, Q, R, S tadi? Kalau diberikan gambar, nah tadi kan diberikan vektor A, B, C, kemudian disuruh menggambarkan untuk D sama dengan A plus B plus C. Ayo, Cah, masa tidak ada yang menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa tadi namanya? Lutfian. Oh ya, Lutfian. Silakan, Lutfian. S sama dengan Oh, P tambah ya, R tambah Q. ya, betul. Jadi, eh, ini persamaannya yang sesuai itu adalah S sama dengan P tambah, pokoknya sambung menyambung itu yang ditambah-tambahkannya. P, oh, ketemu pangkalnya R, berarti tambah R. Kemudian R ketemu pangkalnya Q, berarti tambah lagi dengan Q. Nah, hasilnya adalah S itu. Jadi tidak harus urut abjad ya. Itu masalah nama. Jadi yang penting gambarnya itu. Kita memperhatikan gambarnya. Oke, saya catat tadi siapa Lutfian Zen ya. Bentar, ini saya catat di poinnya dulu biar nanti tidak lupa. Lutfian Zen nomor absen berapa? 16. 16. Muhammad sebentar. Lutfian Zen Komaro ini ya. Nah, baik. Oke, sudah saya catat poin 1. Nah, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini, kalau itu kan penjumlahan gitu ya. Penjumlahan dari dua buah vektor, kemudian itu metode poligon. Ada lagi metode yang berikutnya adalah metode jejar genjang. Nah, kalau metode poligon itu bisa banyak, tidak harus 3 ini ya, bisa 2 saja boleh, bisa 4 ditambah boleh, gitu ya. Sambung-sambung, yang penting kan sambung menyambung itu. Tapi kemudian yang kedua ini adalah metode poligon, metode jejar genjang. Metode yang kedua ini metode jejar genjang. Kalau ini kelemahannya adalah hanya bisa untuk 2 vektor setiap operasinya. Metode jejar genjang. Nah, metode jejar genjang. Jadi misalkan ada vektor, caranya seperti ini. Ada vektor A misalkan ya. Oh, sebentar. Ini saya buat peta-peta aja biar kelihatannya mudah menggambarkannya. Nah, ini ya. Jadi misalkan eh, ada vektor ini A, kemudian ada lagi vektor yang lain. Ini vektor B. Ini ya. Ada vektor A dan vektor B. Nah, maka nanti untuk A plus B itu cara menggambarkannya seperti ini. Bedanya dengan yang metode poligon tadi. Ini ya. Ini saya batasi sini. Saya batasi ini ya. Jadi kalau A plus B, jadi misalkan A plus B sama dengan R. R itu apa? Resultan misalkan hasil. Resultan, hasil penjumlah vektor. Jadi cara menggambarkannya begini. Jadi itu ada 3 peta ya. 3 peta. Tiga. Berarti ini ke sana. Gambar, ini adalah vektor A. Ya. Kemudian kalau poligon tadi kan sambung gitu ya. Nah, kalau untuk metode jajak genjang ini diletakkan di ini.
pangkalnya ketemu dengan pangkalnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4 kotak. Nah, ini B. Nah, untuk mencari hasilnya bagaimana? Berarti di sini. Cari garis bantu yang sejajar dengan B dan panjangnya sama. Jadi panjangnya 5 kotak ini. Kemudian garis bantu lagi yang sejajar dengan A. Nah, ini. Kemudian resultannya yang mana? Resultannya adalah ini. Dari pertemuan kedua pangkal ini, pangkalnya vektor, ditarik ke sana. Perpotongan ini cuma. Ini adalah R. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya caranya itu. Ini adalah penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah hasilnya akan sama jika menggunakan metode poligon untuk A dan plus B, untuk A plus B itu? Nah, siapa yang bisa menjawab? Jawabannya tinggal sama atau beda gitu aja. Pilih salah satu. Kira-kira dengan metode uh, poligon dan metode jajar genjang, itu akan memperoleh resultan yang sama atau beda? Siapa yang bisa? Beda. Oke, dia menjawab beda. Terus yang lainnya? Beda, Pak. Beda. Siapa lagi tadi? Najwa. Terus yang cowok ada ini. Dia, Najwa. Absen berapa dia dan Najwa? 22. Dua-dua sama? 6. 6. Sebentar, saya buka ya. Najwa 22. Dia nomor 6. Oke. Jawabannya hasilnya sama, bukan beda ya. Tidak apa-apa. Sudah saya beri poin ya. Meskipun salah kan tidak masalah. Yang penting kan berani menjawab. Gitu. Hasilnya akan sama. Tuh, kok bisa sama? Ya kita coba ya. Kita coba. Jadi kalau metode jajar genjang sekarang metode poligon. Jadi ada warna merah itu vektor A, 3 kotak ini. Ini gitu ya. Ini A. Kemudian ada vektor B. Vektor B-nya ke sana. Kayak poligon tadi. Nggak lurus, nggak masalah ya. Nanti kalian menggambarkannya di buku lebih baik. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya yang ke sana. Nah, ini adalah R. Nah, sama. Hasilnya sama ya. Jadi sama saja. Antara metode poligon dan metode jajar genjang itu hasilnya harus sama. Karena vektor yang disembahkan juga sama. Jadi hanya beda metodenya saja. Beda caranya saja. Jadi sebenarnya hasilnya sama. Jadi ini kan sama saja kalau misalkan yang B ini digeser ke atas ini. Ke garis putus-putus itu diganti dengan yang B. Itu sama ya. Dengan jadinya metode poligon. Jadi hasil antara metode poligon dan metode jajar genjang itu sama. Ini ya. Jadi saya tuliskan di sini. Yang bawah ini adalah metode poligon. Nanti hasilnya sama dengan metode jajar genjang ya. Ini hasilnya. Hasilnya sama. Jadi R-nya sama. Ya R-nya ya diperoleh A plus B gitu ya. Sama. Sama. Jadi hasilnya sama. Oke. Bisa difahami itu ya. Oke. Itu adalah metode jajar genjang dan metode poligon. Nah, berikutnya adalah pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Oke, pengurangan vektor ya. Jadi pengurangan vektor contohnya misalkan seperti ini. Jadi A min B ini sebenarnya boleh dituliskan dari A
ditambah dengan min B. Jadi pengurangan vektor ini sebenarnya adalah penjumlahan sebuah vektor positif dengan vektor negatif. Nah, gitu ya. Di penjumlahan dari vektor positif dan vektor negatif. Nah, sebentar, saya buat ini ya. Jadi kalau misal ini bisa diketahui seperti tadi ya, mirip saja dengan yang tadi. Saya gambar sini. Ini adalah vektor A misalkan ya. Ini vektor A, kemudian ada vektor B-nya ke sana. Ini vektor B. Maka yang namanya vektor min B, itu tadi kan seperti ini. Ke kiri dia jadi arahnya. Panjangnya sama. Panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Ini min B. Nah, lalu untuk eh, A min B bagaimana? Jadi A min B, itu nanti ini. Saya gambar sebentar, saya beri pembatas dulu. Ya, untuk A min B dengan metode poligon maupun metode jajar ginjang. Jadi untuk A min B, jadi A min B. Penggambarannya nanti ini. Metode poligon dulu ya. Metode poligon berarti ini ke sana. Ini A. Min B berarti sambung lagi ke kiri. Nah ini ke sana. Ini adalah min B. Kemudian ini adalah A. Nah hasilnya adalah ini. Nah misalkan ini adalah A min B. Ya, oh sebentar. Tulisannya tidak bagus. A min B. Nah ini adalah A min B. Kemudian bagaimana dengan kalau A plus B? Apakah sama gitu ya? A plus B berarti ke sana. Nah, jelas hasilnya beda. Min dan plus hasilnya beda. Nah, ini plus B. Jadi hasilnya kalau yang itu, hasilnya ke sana. Ini adalah A plus B. Oke, gitu ya. Jadi kelihatan. Di situ A min B dan A plus B itu jelas beda. Arahnya aja sudah kelihatan beda, panjangnya juga kelihatan beda dari gambarnya itu. Nah, kemudian dengan metode jajar genjang, apakah diperoleh dengan hasil yang sama dengan itu gitu ya? Kita coba aja. Ini yang metode jajar genjang berarti ini ya di sana. Ini adalah vektor A. Kemudian untuk vektor min B digambar ke kiri dari pangkalnya A ini. Oh, nah ini aja ya, saya gambar ini. Kemudian tarik garis bantu. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini hasilnya. Ini adalah A min B. Nah, ini adalah min B. Nah, kalau A plus B berarti sana. 1, 2, 3, 4 nih ya. Nah, ini. Nah, ini adalah A plus B.
Jadi menggunakan metode poligon atau penjejer jenjang sama aja ya. A plus B sama dengan A plus B yang pakai poligon. A plus B jejer jenjang sama dengan yang A plus B poligon. A plus B A min B pakai jejer jenjang ya sama dengan A plus B yang ini. Namanya menggunakan poligon dan jejer jenjang sama. Ini sama ya. Nanti bisa dilihat dari peta-petanya. Ini 2, ke sana 3. Ini ke kiri 2, ke sana juga 3. Ini hasilnya kelihatan sama, ya. Nah, baik, itu adalah pengurangan vektor ya. Jadi pengurangan vektor itulah dari asalnya dari penjumlahan sebuah vektor positif dengan vektor negatif. Nah, kemudian dari metode-metode tadi, metode-metode ini semuanya kan ini hanya gambar saja. Kita belum bisa menentukan nilainya. Nah, sekarang kita baru masuk ke metode yang analitik. Tadi kan masih gambar semua kayak grafis. Nah, sekarang yang metode analitik, yang metode analitik. Metode analitik, sebentar. Metode analitik ya sekarang. Untuk metode analitik berarti kita nanti akan menghitung nilai dari resultan vektor itu. Ya, menghitung nilai dari resultan vektor. Jadi perlu nanti trigonometri ya, perlu trigonometri yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Nah, untuk yang kita hitung dengan metode analitik, nanti yang menggunakan metode jejer jenjang. Jadi kalau misalkan diketahui vektor, nah, contohnya ini misalkan A, ya, semudah A gitu aja ya, vektor A. Kemudian ada lagi vektor B di sini. Vektor B. Nah, kemudian nanti kan hasilnya ini. Nah, hasilnya adalah yang ini misalkan ya. Ini adalah resultan. Resultannya adalah R. Nah, kemudian di sini diketahui sudut. Sudutnya theta. Lalu bagaimana dengan panjangnya R? Jika A dan B juga diketahui panjangnya. Nah, maka untuk mencari panjangnya R, itu menggunakan rumusan ini nanti. R, tidak saya beri tanda panah, itu maksudnya adalah panjangnya vektor R atau nilai vektor R, itu sama dengan akar dari nilai dari A dikuadratkan, ditambah dengan nilai dari B dikuadratkan, ditambah 2 kali besarnya A atau nilainya A, dikalikan nilainya B, dikalikan dengan cos theta. Ya, jadi ini rumusannya seperti itu. Nah, jadi R ini adalah ini ya, nilai vektor resultan hasilnya misalkan ya. Kemudian ada A, berarti ini adalah nilai vektor A. Kemudian kalau B, oh, tidak saya beri tanda panah. B berarti ini adalah nilai vektor B. Kemudian theta ini adalah sudut terkecil. Sudut apit terkecil ya. Sudut terkecil antara vektor A dan B. Nah, sudut terkecil. Loh, kenapa kalau sudut terkecil? Maksud sudut terkecil itu apa? Jadi sebenarnya kan antara dua vektor itu sudutnya tidak hanya theta itu saja, gitu ya. Kita bisa juga sebenarnya ini. Ini kan juga sudut antara kedua vektor itu. Nah, tapi yang dipakai adalah sudut yang terkecilnya. Yang terkecil berarti yang ini, yang theta itu. Kalau misalkan theta itu 60, berarti yang ini adalah, misalkan ini adalah alfa, gitu ya. Alfa berarti di situ adalah 300. Maka yang kita pakai adalah yang 60-nya, bukan yang 300. Nah, baik itu ya. Nah, jadi ini adalah persamaannya. Kemudian nanti akan kita coba, misal ya, ini contoh. Contoh misalkan
langsung sewarna saja ini. Jadi misalkan sini ada 10 satuan, kemudian ada vektor yang lain. Ini 20 satuan, sudut yang dibentuk ini adalah 60. Nah, maka tentukan resultannya gitu ya, besarnya resultan. Jadi kalau resultannya kan nanti kita ngambilnya kalau secara gambar itu di sini. Ini ya, jadi ini adalah R, vektor R. Nah, untuk mencari R itu berarti pakai ini. R sama dengan akar dari, kalau misalkan ini adalah A, ini B, berarti nanti adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Tetanya berapa? 60 di soal itu. Jadi nanti seperti ini. 10 kuadrat plus 20 kuadrat plus 2 kali 10 kali 20 kali cos 60. Nah, cos 60 berapa? Nanti lihat di tabel tadi ya. Cos 60 adalah setengah, harus hafal itu. Jadi ini 100 ditambah 400 ditambah ini 200 tambah ya 400 kali setengah. Jadi hasilnya ini adalah akar 700 atau boleh tuliskan 10 akar 7 ya. 10 akar 7 satuan. Nah, ini adalah cara menghitung resultan. Panjangnya R itu berapa? Oke, silahkan dicermati dulu sejenak. Nanti kita lanjutkan. Nah, ini di metode analitik. Nah, kemudian ada keadaan istimewa nanti ketika tetanya itu 0, theta 90 dan theta 180. Sekarang ini. Jika theta sama dengan 0. Theta 0 berarti cos theta sama dengan cos 0 sama dengan 1. Gitu ya. Nah, berarti apa maksudnya kalau sudutnya apa namanya? Kalau sudutnya 0 itu apa maksudnya? Gitu ya. Sudut 0 itu berarti dua vektor itu nanti saling berhimpit atau arahnya sama. Sejajar dan arahnya sama. Gitu ya. Jadi ini A, kemudian di sini ada B. Ya, B-nya sejajar. Nah, resultannya bagaimana? Gitu ya. Nah, maka nanti kita akan menghitungnya. Untuk mencari resultannya, di situ akan menggunakan R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos 0. Ini di akar. Cos 0 adalah 1, berarti ini tersisa tinggal A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, ini bentuk ini bisa diubah posisi 2AB-nya itu. Jadi ada A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini di matematika mestinya sudah diajarkan tentang persamaan kuadrat. Ini bentuknya bisa, ini adalah kuadrat dari A plus B dikuadratkan. Nanti silahkan dicoba ini ya. Di matematika sudah diajarkan sini. Jadi hasilnya adalah A plus B. Jadi R-nya adalah A plus B. Maksudnya itu apa? Kok A plus B? Jadi kalau ada vektor seperti itu, berhimpit, arahnya sama, maka nanti tinggal dijumlahkan saja nilainya. Jadi misalkan seperti ini A, kemudian ada B, kan metode poligon tadi tinggal disambung saja. Nah, ini adalah B. Lalu resultannya yang mana? Resultannya adalah yang ini, sepanjang ini, total ini ya. Nah, ini adalah R, vektor R. Nah, jadi kalau sudutnya 0, itu saling menjumlahkan. Jadi contoh,
Misalkan A 10 Newton ya, vektor A 10 Newton ke kanan. Kemudian B 5 Newton ke kanan. Ini vektor gaya semua. Maka apakah A plus B ya. Nilainya A plus B jika theta itu kan karena arahnya sama-sama ke kanan berarti theta sama dengan 0 ya, jelas gitu ya. Maka resultannya tinggal kita tambahkan aja R sama dengan ya tinggal besarnya A ditambah besarnya B, yaitu ya tinggal 10 ditambah dengan 5. Ini adalah 15 Newton. Nah, ini ya. Ini adalah penjumlahan vektor metode analitik ketika sudutnya adalah 0. Kemudian bagaimana kalau sudutnya 90? Ini yang istimewa-istimewa ya. Jadi ini jika theta itu sama dengan 90 derajat, maka di situ cos theta sama dengan cos 90 sama dengan 0. Jadi dua vektor ini saling tegak lurus. Nah, ini. Jadi misalkan ini adalah A, kemudian ada B di sini. B. Atau kalau digambar di sini ya boleh juga B-nya. Nah, maka resultannya kan bagian ini, miring ini, diagonal. Ini adalah R. Nah, bagaimana dengan perhitungannya? Jadi R sama dengan A kuadrat besarnya A ditambah besarnya B kuadrat ditambah 2 kali A B cos 90. Ini akar. Nah, ini. Nah, jadi cos 90 0 berarti ini tersisa tinggal A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ya sama dengan teorema Pythagoras itu ya. Jadi contoh, misalkan A itu panjangnya 4 ya. Misalkan biar mudah ini 3 aja, 3 Newton. Kemudian ada panjangnya B, besarnya vektor B adalah 4 Newton. Kemudian theta diketahui misalkan 90 derajat. Nah, tentukan R. R-nya berapa gitu ya. Maka untuk mencari itu ada tinggal R sama dengan, kalau ini sudah 90 derajat, langsung aja pakai akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 25, berarti ini adalah 5 Newton. Nah, itu ya. Selanjutnya, keadaan istimewa yang terakhir, yaitu ketika theta itu sama dengan 180. Maka di sini cos theta sama dengan cos 180 sama dengan min 1. Nah, 180 itu berarti kedua vektor saling bertolak belakang, arahnya berlawanan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada vektor A kanan, kemudian ada vektor B ke kiri. Sekian ini misalkan. Jajar tapi arahnya berlawanan. Maka nanti resultannya yang mana? Resultannya berarti yang ini. Nah, ini adalah R. Ini ya. Nah, berapa besarnya R? Kalau seperti itu, jadi R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 AB cos 180. 180 di cosnya itu adalah min 1, berarti ini A kuadrat plus B kuadrat min 2 AB, sehingga ini hasilnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini sama saja dengan A min B kuadrat. Jadi hasilnya adalah R sama dengan A min B. Jadi tinggal dikurangkan saja. Jadi kalau misalkan ada, ya, contoh, jadi A
adalah 10 Newton ke kanan. Kemudian B 8 Newton ke kiri, ya, jelas ini ke kiri, berarti bertolak belakang, sudutnya adalah 180, maka R sama dengan, ya tinggal A min B, jadi sama dengan 10 min 8, yaitu 2 Newton. Kemana? Ke kanan. Kok bisa ke kanan? Ya karena ditetapkan ini tadi. Kalau kita menggunakan ini jadi negatif, ya berarti yang arah ke kiri itu negatif. Kalau yang ke kanan dibuat negatif, berarti ini min A plus B. Nah, jadi nanti hasilnya negatif. Negatif berarti ke kiri. Misalkan seperti ini ya. Jadi ditetapkan dulu boleh. Misalkan plus, ini untuk ke kanan. Kemudian min itu ke kiri. Nah, ini arah vektor. Boleh. Secara matematis nanti di arah itu dinyatakan dengan tanda plus min gitu ya. Plus misalkan ke kanan, berarti kebalikannya harus negatif. Ke kiri berarti min. Nah, itu adalah metode analitik yang pertama ini ya. Permasalahan ini hanya bisa dioperasikan untuk 2 vektor saja. Kalau untuk 3 vektor bagaimana? Kalau menggunakan metode ini, ya berarti dua-dua diselesaikan dulu. Vektor 1 dan vektor 2. Ketemu resultannya baru ditambahkan lagi dengan vektor yang ketiga. Nah, tapi waktunya akhirnya kan jadi lama gitu ya. Nah, maka nanti ada cara yang lain agar kita bisa menjumlahkan banyak vektor dalam sekali pengerjaan, tidak hanya dua-dua seperti ini. Kalau dua-dua seperti ini lama nanti pengerjaannya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk bisa menjumlahkan banyak vektor sekaligus itu perlu pemahaman atau perlu cara untuk menguraikan vektor ke dalam komponen-komponen vektor. Jadi ini ya, sekarang kita lanjut ke menguraikan vektor ke dalam komponennya. Ini saya gambarkan dalam bentuk kotak ini ya. Oke, sekarang menguraikan vektor. Menguraikan vektor ke dalam komponen. Komponen vektor. Oke. Sekarang ini saya siapkan dulu. Misalkan nanti perlu koordinat ya, sistem koordinat. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sistem koordinat. Jadi misalkan sistem koordinat ini adalah, berarti ini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Ini ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan menguraikan vektor-vektor, suatu vektor nanti diuraikan ke dalam komponen-komponennya. Dalam komponen sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi contohnya ada vektor seperti ini. Ada vektor, saya gambarkan di sini adalah 4, kemudian sini 3. Nah ini, misalkan ini vektor A. Ya, ini vektor A. Vektor A. Kalau kita perhatikan situ, arah vektor A itu kan dia punya arah mendatar dan arah vertikal, ya kan? Jadi ada arah ke sumbu X positif, kemudian ke sumbu X sumbu Y positif. Jadi untuk bisa sampai dari titik O ini, pusat koordinat, titik O, untuk bisa sampai ke titik, misalkan titik P ini ya, OP, ini Hi aja. Jangan ujung ini adalah Hi, ujung panah ini adalah Hi. Jadi dari titik O ke titik Hi, itu harus jalan dulu ke kanan, jadi kan ke arah sumbu X, baru kemudian ke atas. Berarti ini sumbu Y. Berarti vektor ini
dia itu memiliki komponen pada arah sumbu X dan komponen pada arah sumbu Y. Jadi untuk menggambarkan komponen bagaimana? Jadi dari titik ini, titik X itu ditarik ke garis putus-putus ke sumbu X. Ini tegak lurus. Jadi menggambarkannya ini harus tertib seperti ini. Nah, komponennya misalkan saya gambarkan biar lurus bagus gitu ya, pakai ini aja. Jadi ini adalah komponen A pada sumbu X. Berarti menuliskannya ini adalah vektor A, komponen A pada sumbu X. Kemudian yang pada sumbu Y ini ditarik ke sini. Nah, maka panahnya dari O ditarik ke perpotongan garis putus-putus itu dengan sumbu Y sini. Nah, yang vertikal itu namanya adalah komponen vektor A pada sumbu Y. Namanya adalah vektor AY. Nah, pertanyaannya sekarang adalah jika diketahui sudutnya ini, diketahui sudutnya ya. Di sini misalkan sudutnya adalah theta. Ini sudut antara vektor A dengan sumbu X itu adalah theta. Maka berapakah panjangnya ya? Berapakah panjangnya AX dan berapakah panjangnya AY? Nah, untuk itu maka kita pertama menggunakan ini segitiga ini. OPG. Jadi perhatikan segitiga OPG ya. Segitiga OPG. Pada segitiga OPG itu kita bisa menggunakan trigonometri tadi, sinus dari theta berarti itu adalah depan per samping. Depan per samping ya. Depan per samping, depannya ini adalah PG, depan per miring. Miringnya adalah OG. Nah, PG panjangnya adalah panjangnya AY itu. Tidak saya beri tanda panah berarti nilainya ya. Kemudian untuk OG berarti itulah panjangnya A. Sehingga berapakah panjangnya AY? Jadi AY sama dengan A dikalikan sin theta. Nah, dikalikan silang gitu ya. Jadi ini. Kemudian bagaimana dengan untuk mencari AX? Berarti bisa pakai cos. Cos theta ini adalah OP per OH. OP itu panjangnya adalah AX. Kemudian A ini. Sehingga untuk AX ini adalah A cos theta. Nah ini. Baik itu ya. Jadi AY-nya pakai A sin theta, kemudian AX pakai A cos. Nah, apakah pertanyaan berikutnya gini? Pertanyaan berikutnya adalah apakah kalau kita mau menguraikan pada komponen sumbu X-nya selalu pakai cos? Dan apakah kalau komponen pada sumbu Y-nya selalu pakai sin? Tidak seperti itu ya. Jadi nanti jangan menghafalkan AX selalu pakai cos, AY pakai sin, tidak. Tapi harus melihat di mana letak sudutnya. Nah, maksudnya bagaimana melihat letak sudutnya? Sekarang kita lihat di sini. AY ini kan sisi yang jauh dengan theta, maka pakai sin. Kalau yang AX itu sisi dekat pakai cos. Jadi menghafalkannya mudah seperti itu. Jadi AX itu dekat dengan theta, maka pakai cos. Kalau AY itu jauh dari theta, maka pakai sin. Nah, maka kemudian kalau ada bentuk yang lain, bentuk seperti ini, misalkan ini ya, ada yang lainnya. Nah ini, kemudian misalkan seperti ini, ya. Nah, misalkan diketahui di sini ada sudutnya. Sudutnya adalah
alfa gitu ya. Misalkan ini adalah vektor A, bukan A, ganti aja B misalkan ya. Nah, lalu bagaimana untuk mencari BY dan BX-nya? Berapakah panjangnya BY dan berapakah panjangnya BX? Jadi misalkan di sini adalah BX, ini ke sini. Nah, kemudian ini ke sana. Ini adalah BY. Berapakah panjangnya BY gitu ya. Nah, BY ini kan dekat dengan sudut dekat dengan sudut ini alfa ya. Maka untuk BY nanti menggunakan cos. Jadi BY sama dengan panjangnya B dikalikan cos alfa. Kalau BX maka menggunakan B dikalikan sin karena dia jauh dari sudut alfa itu. Pakai sin alfa ini ya. Jadi ini penguraiannya. Jadi nanti jangan menghafalkan kalau Y pakai cos, X pakai sin, jangan ya. Tapi melihat di mana letak sudutnya. Nah ini kan beda lagi. Kalau di sini kan AX-nya pakai cos, yang ini tadi yang X malah pakai sin. Gitu. Jadi perhatikan posisi sudutnya. Jangan memperhatikan, jangan menghafalkan ya. Jangan menghafalkan bahwa yang X pakai sin atau yang Y pakai cos. Jadi yang pertama adalah lihat sudutnya. Jadi misalkan contoh gitu ya. Contoh misalkan saya memiliki sebuah vektor seperti ini dalam sistem koordinat, misalkan ini misalkan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, jadi misalkan di sini ada panjangnya ini adalah 5, gitu ya. Panjangnya 5, jadi misalkan ini adalah C. Panjangnya 5. Oh, sebentar. Kurang bagus tulisannya. Ini 5. Lalu bagaimana dengan CX? Di sini CX menggambarkannya nanti ada seperti itu ya, tertib ya. Tidak boleh melebihi panjangnya batas ini. Ini CX. Kemudian ini CY. Kalau sudutnya di sini misalkan 37. Ya, berapakah CX dan CY? Berarti CX coba CX pakai cos atau pakai sin? Kalau posisi sudutnya seperti itu. Dekat dengan sudut berarti pakai cos. Oke. Ya. Jadi pakai cos. Ya. Jadi CX itu dekat dengan sudut, maka harus pakai cos. Maka untuk mencari CX nanti adalah ini. CX sama dengan C kalikan cos 37. Berarti dimasukkan nilainya, C-nya 5, cos 37 itu adalah 4/5. Sehingga hasilnya ini adalah 4 satuan. Kemudian kalau CY, ini adalah C kalikan sin 37. Karena jauh dari sudut itu. Jadi ini 5 dikalikan 3/5. Nah ini adalah 3 satuan. Gitu ya. Jadi itu cara menguraikan vektor ke dalam komponennya. Nah kebetulan ini sumbu X dan sumbu Y-nya semuanya positif. Ya, nanti bisa saja penguraiannya kepada arah negatif, gitu ya. Jadi misalkan contoh ya, kalau misalkan saya beri contoh lagi, mirip dengan itu. Oke, ini adalah X positif. Nah, di sini adalah Y negatif, gitu ya. Sumbu Y tapi negatif. Nah, maka nanti kalau misalkan ada vektor seperti ini ya, misalkan D ini 5, ini 53, 37-nya di sini ya. Bukan 353 aja. 53 itu ya. Maka ini kan diuraikan sana. Jadi ini dx-nya ini kan positif, sumbu X positif. Ini dy. Hati-hati dy-nya nanti adalah negatif. Ini ya. Dy negatif. Jadi ini adalah
min DY atau DY. Nilainya nanti harus negatif dia kalau diberi arah. Tapi kalau besarnya saja ya berarti tidak usah negatif. Jadi kalau mencari DX berarti pakai cos atau pakai sin? D kali sin. Oke, sin 53. Berarti ini adalah 5 kalikan sin 53 itu adalah 4/5. Jadi ini adalah 4 satuan. Kemudian untuk DY, hati-hati diberi tanda negatif karena dia ke bawah. Ya, sumbu Y negatif. Maka ini min D kalikan cos 53. Gitu ya. Jadi ini adalah min 5 kali 3/5. Jadi inilah min 3 satuan. Ini ada arahnya ke bawah, seperti itu ya. Nah, apa fungsinya ini? Nanti ini kita akan menjumlahkan ini ya, menjumlahkan banyak vektor. Kalau metode yang tadi kan hanya 2 vektor, ini misalkan 3 vektor dalam sekali operasi. Jadi misalkan di sini ada 5. Ini misalkan vektor A gitu ya. Ini 37. Ini kemudian ada lagi ini vektor B sama dengan 4. Misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi vektor C. Oh, sebentar. Vektor C ini panjangnya 10. Ini 37 di sini. Nah, berapakah resultan dari ketiga vektor ini? Gitu ya. Dan nanti kan masing-masing diuraikan. Berarti ada CX, berarti di sini ada CY. Ini ya, saya gambarkan seperti ini. Nah, kemudian ada AX di sini berhimpit. Nih, saya gambarkan agak ke atas sedikit ini. Ini adalah AX. Kemudian di sini ada AY. Nah, sedangkan B itu hanya ada pada arah sumbu X negatif. Y-nya nggak ada, maka nanti BY-nya 0. Nah, lalu bagaimana resultannya ini hasilnya? Jadi hasilnya itu nanti adalah seperti ini. Jadi ini untuk sumbu X, sebenarnya sini untuk sumbu Y gitu ya, sumbu X. Misalkan untuk yang A, masing-masing nanti diuraikan cara menggunakannya. A, jadi untuk AX ini berarti pakai apa? Cos atau pakai sin? A kali AX. Cosnya sudutnya di sini. Sin. Jadi pakai sin. A sin 37. Berarti ini adalah 5 kali sin 37 itu adalah 3/5. Kemudian ini berarti ada 3 satuan. Hati-hati, AY itu kan Y positif ini, berarti positif ya. Kemudian, oh ini kok Y. X ini ya maksudnya. Jadi AX 3. Kemudian bagaimana dengan AY? AY-nya positif, berarti A pakai cos atau pakai sin itu? Cos ya. Nah, sudutnya kan di sini. Cos 37. Berarti ini adalah 5 kali 4/5. Nah, hasilnya 4. Kemudian sekarang yang B. BX. Hati-hati, BX-nya kemana arahnya? Kiri apa kanan ini? Ini? Kiri. Ke kiri. Kalau kiri berarti negatif. Berapa? Ya, 4 itu. Jadi ada B kalikan cos 0. Cos 0 kan 1 ya. Jadi 4 kali ada di negatif karena ke kiri. Diberi negatif karena ke kiri.
Ini berarti kiri. Negatif. B-nya 4, kemudian cos 0, 1. Jadi min 4. Kemudian pada arah sumbu Y-nya apakah ada? BY sama dengan ya B kalikan sin 0. Sin 0 kan 0, berarti 0. Tidak ada. Dia kan tidak punya komponen pada arah sumbu Y. Dia hanya mendatar saja. Tidak ada komponen pada sumbu Y. Kemudian yang terakhir adalah yang C. CX. CX berarti pada sumbu X pakai cos atau pakai sin? Sudutnya di sini. Cos. Berarti ini ada A cos 37. 10 cos 37 itu adalah 4/5. Berarti ini adalah 8. Plus karena ke kanan ya. Dan CY. CY plus apa min? Min. Min karena ke bawah. Berarti ini C kalikan ganti sin. Ya. Kalau ini sudah cos, berarti sini pakai sin. Di min 10 kalikan 3/5. Berarti ini adalah min 6. Nah, baru kemudian dijumlahkan masing-masing. Jadi ini ada 3 tambah min 4, min 1. Min 1 tambah 8, 7. Ini adalah sigma Rx. Kemudian pada sumbu Y-nya sigma Ry. 4 tambah 0, 4 tambah min 6 berarti min 2. Kemudian untuk mencari resultannya bagaimana? Jadi R adalah akar dari sigma Rx kuadrat plus sigma Ry kuadrat. Jadi ini adalah 7 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat. Berarti akar dari 49 tambah 4. 53 satuan. Gambarnya seperti apa? Jadi kalau digambar resultannya kalau digambar, hasilnya itu adalah ini. Jadi X-nya 7 satuan, Y-nya min 2, berarti ke bawah. Di gambarnya ini. Sigma Rx-nya 7, plus, berarti ke kanan. Ini adalah sigma Rx. Kemudian Y-nya min 2 ke bawah, min. Jadi ini sigma Ry. Lalu resultannya yang mana? Resultannya berarti ini. R-nya adalah ini. Tarik sini, baru tarik ke diagonal. Ini adalah resultan R. Yang nilainya adalah akar 53 itu. Nah ini ya, jadi gambarnya seperti itu. Ini adalah cara analitik. Jadi bisa menjumlahkan semua vektor, banyak vektor ini dalam satu kali pengerjaan. Jadi kuncinya adalah menguraikan setiap vektor itu nanti ke sumbu X dan sumbu Y. Dan untuk setiap sumbu Y, komponen sumbu X dijumlahkan semua. Kemudian komponen pada sumbu Y dijumlahkan semua. Baru kemudian dicari resultannya seperti ini. Jadi rumus untuk mencari resultannya itu nanti ini ya. Ini yang penting. Saya beri tanda kotak ini. Warna merah ya. Ini penting. Jadi nanti diingat-ingat ini. Baik, untuk hari ini saya kira sampai ini dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang datang adalah perkalian vektor gitu ya. Ini masih penjumlahan. Untuk perkalian kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, ini saya absen dulu. Saya siapkan absensinya. Kameranya dinyalakan saya tak foto ini sedikit ya. Nyalakan kameranya. Ya, gitulah. Nyalakan kamera. Mecah telu. Ya, yang lainnya nyalakan. Ayo. Di foto sebentar saja. Jadi banyak yang tidak nyalakan. Jangan-jangan sudah pergi kemana gitu. Oh enggak. Oh masih ya. Silahkan dinyalakan dulu. Setelah ini kayak persiapan saya absen. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Punya saya tidak bisa dinyalakan, Pak. Ya, nggak boleh lah kena. Yes. Sekali lagi ya, ternyata masih menutup mulut.
Bentar. 1, 2, 3. B. Nah, saya absen dulu ya. Sebentar, absennya ini. Oh, banyak yang hadir ya. 32. Oke, bagus. Mei, ada Mei. Aditya nggak ada ya? Oh ya. Mei sudah. Oke. Aditya nggak ada ya? Dan Aulia. Nindya tidak ada. Claudia. Oh ya, jangan lupa dikerjakan di e-learning ada kuis 1 vektor terakhir minggu depan ya. Waktunya 60 menit sekali pengerjaan. Jadi punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan, tapi setiap soal dibuka itu langsung hanya 60 menit. Jadi silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. Kita ada soal benar salah dan sebagainya. Mudah kok. Dia. Jadi nanti di e-learning silakan dibuka soal kuis 1. Tor. Itu untuk penilaian tugas. Devita. Ya, sekali saya beri PR gitu ya. Kan jarang beri PR. Dika ada. Kemudian Eka. Fadila Adha. Fadila Adha belum ulangan harian ya? Danitra. Ulangan harian dikerjakan. Yang belum nanti akan dikerjakan. Kemudian Galang, Galuh, Swa, Kartika. Kemudian Lutfian Zen, Lutfianda, Muhammad Inzimam, Muhammad Dafa, ada Najwa, Muhammad Dafa, ada Muhammad Farid, oh ada Muhammad Dafa. Kemudian Farid, terus Najwa, Natasha, Nur Hadi Nawaka, ini belum ulangan harian. Olivia. Kemudian siapa ini? Putri. Sarah. Evalina. Saudatu. Rozanda. Novi. Salsabila. Sarenu. Windy dan Zahra. Baik, tidak ada yang terlewat ya. Kalau tidak ada, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, bisa meninggalkan. Sama-sama.